Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Halo Sobat Guru Mudia, kali ini kita akan membahas motor induksi. Sebuah motor induksi atau motor asinkron adalah motor listrik AC di mana arus listrik di rotor yang dibutuhkan untuk menghasilkan torsi diperoleh dengan induksi elektromagnetik dari medan magnet. Oleh karena itu, motor induksi dapat dibuat tanpa sambungan listrik ke rotor. Rotor motor induksi dapat berupa tipe lilitan atau tipe sangkar tupai. Motor induksi sangkar tupai 3 fasa banyak digunakan sebagai penggerak industri karena dapat menyala sendiri, andal, dan ekonomis. Dengan invensi baterai, Alessandro Volta, tahun 1800. Pembangkitan medan magnetik dari arus listrik, Hans Christian Ørsted, tahun 1820, dan elektromagnet William Sturgeon, tahun 1825. Fondasi untuk membuat motor induksi telah diletakkan. Pada waktu itu masih terbuka apakah motor induksi harus berupa mesin berputar atau resiprokal. Dalam hal menirukan batang isap dari mesin uap, di seluruh dunia, banyak inventor bekerja paralel dengan tugas ini, yang merupakan masalah. Fenomena baru ditemukan hampir di tiap hari. Invensi dalam bidang sains kelistrikan dan aplikasinya berada di udara. Seringkali sesama inventor tidak tahu menahu tentang satu sama lain dan mengembangkan solusi yang serupa secara terpisah. Sebuah usaha untuk menyediakan gambaran yang komprehensif dan netral. Alat berputar pertama yang digerakkan oleh elektromagnetisme dibuat oleh seorang pria Inggris Peter Barlow pada tahun 1822, Barlow's Wheel. Setelah banyak percobaan yang lebih atau kurang berhasil dengan peranti berputar dan resiprokal yang relatif lemah, seseorang berbahasa Jerman asal Prusia Moritz Jacobi menciptakan motor induksi real pertama di bulan Mei tahun 1834 yang betul-betul menghasilkan daya keluaran mekanik yang luar biasa. Motor itu menetapkan rekor dunia yang diperbaiki 4 tahun kemudian di bulan September tahun 1838 oleh Jacobi sendiri. Motor kedua itu cukup bertenaga untuk menggerakkan perahu dengan 14 orang menyeberangi sungai. Tidak lama kemudian pada tahun 1839 banyak pengembang di seluruh dunia mulai membuat motor yang serupa dan dengan capaian yang lebih tinggi juga. Sudah pada tahun 1833 seseorang asal Jerman Heinrich Friedrich Emil Lenz mempublikasikan sebuah artikel tentang hukum resiprositas dari fenomena magnet listrik dan magnetik, yang menerangkan reversibilitas generator dan motor induksi. Pada tahun 1838 dia memberikan penjelasan rinci terhadap eksperimennya dengan generator Pixie yang dia kerjakan sebagai motor. Pada tahun 1835 dua orang Belanda, Sibrandus Strating dan Christopher Becker, membuat motor listrik yang menenagai sebuah mobil mainan kecil. Ini adalah aplikasi praktis pertama yang dikenal dari motor induksi. Di bulan Februari tahun 1837 paten pertama untuk motor induksi dikabulkan kepada seorang asal US, Thomas Davenport. Akan tetapi, semua pengembangan awal oleh Jacobi, Strating, Davenport dan lainnya tidak mengantarkan kepada motor induksi yang sekarang dikenal. Motor DC tidak diciptakan dari mesin ini, tetapi dari pengembangan generator daya dinamometer. Fondasinya diletakkan oleh William Ritchie dan Hippolyte Pixii pada tahun 1832 dengan invensi komutator dan paling penting,
oleh Werner Siemens pada tahun 1856 dengan jangkar T-double dan oleh chief engineer-nya Friedrich Hefner Alteneck pada tahun 1872 dengan jangkar tromol. Hingga sekarang motor DC masih memiliki posisi pasar yang dominan untuk rentang daya rendah di bawah 1 kW dan tegangan rendah di bawah 60 V. Tahun antara 1885 hingga 1889 melihat invensi sistem tenaga listrik 3 fasa yang menjadi basis transmisi daya listrik modern dan motor listrik yang terdepan. Inventor tunggal dari sistem tenaga 3 fasa tidak bisa disebutkan. Terdapat kurang lebih beberapa nama yang dikenal terlibat secara mendalam dalam invensi ini: Bradley, Dolivo Dobrowski, Ferraris, Hasselwander, Tesla dan Windstorm. Kini, motor sinkron 3 fasa digunakan paling banyak dalam aplikasi dinamika, sebagai contoh di robot dan di mobil listrik. Motor ini dikembangkan pertama kali oleh Friedrich August Hasselwander pada tahun 1887. Motor induksi sangkar 3 fasa yang memiliki kesuksesan tinggi dibuat pertama kali oleh Michael Dolivo Dobrowolski pada tahun 1889. Saat ini, motor ini adalah mesin yang paling sering diproduksi dalam rentang daya 1 kW dan di atasnya. Jika kita lihat prinsip operasi motor induksi, baik pada motor induksi dan sinkron, daya AC yang disuplai ke stator motor menciptakan medan magnet yang berputar secara sinkron dengan osilasi AC. Sedangkan rotor motor sinkron berputar pada kecepatan yang sama dengan medan stator. Rotor motor induksi berputar pada kecepatan yang lebih lambat daripada medan stator. Oleh karena itu, medan magnet stator motor induksi berubah atau berputar relatif terhadap rotor. Ini menginduksi arus yang berlawanan pada rotor motor induksi, yang berlaku pada belitan sekunder motor. Ketika yang terakhir dihubung pendek atau ditutup melalui impedansi eksternal, fluks magnet yang berputar menginduksi arus pada belitan rotor. Dengan cara yang mirip dengan arus yang diinduksi pada belitan sekunder transformator. Arus induksi pada belitan rotor pada gilirannya menciptakan medan magnet pada rotor yang bereaksi terhadap medan stator. Arah medan magnet yang dibuat akan seperti untuk melawan perubahan arus melalui belitan rotor sesuai dengan hukum Lenz. Penyebab arus induksi pada belitan rotor adalah medan magnet stator yang berputar. Sehingga untuk melawan perubahan arus belitan rotor, maka rotor akan mulai berputar searah medan magnet stator yang berputar. Rotor berakselerasi sampai besarnya arus rotor yang diinduksi dan torsi menyeimbangkan beban mekanis yang diterapkan pada putaran rotor. Karena putaran pada kecepatan sinkron tidak akan menghasilkan arus rotor yang diinduksi, motor induksi selalu beroperasi sedikit lebih lambat daripada kecepatan sinkron. Perbedaan, atau slip, antara kecepatan aktual dan sinkron bervariasi dari sekitar 0,5% hingga 5,0% untuk motor induksi kurva torsi desain standar. Karakter esensial motor induksi adalah bahwa ia dibuat semata-mata dengan induksi, alih-alih dieksitasi secara terpisah seperti pada mesin sinkron atau DC, atau dimagnetisasi sendiri seperti pada motor magnet permanen. Agar arus rotor dapat diinduksi, kecepatan rotor fisik harus lebih rendah daripada kecepatan medan magnet putar stator. Jika tidak, medan magnet tidak akan bergerak relatif terhadap konduktor rotor dan tidak ada arus yang akan diinduksi. Ketika kecepatan rotor turun di bawah kecepatan sinkron, laju rotasi medan magnet pada rotor meningkat, menyebabkan lebih banyak arus pada belitan dan menciptakan lebih banyak torsi.
Perbandingan antara laju rotasi medan magnet yang diinduksi pada rotor dan laju rotasi medan putar stator disebut slip. Di bawah beban, kecepatan turun dan slip meningkat cukup untuk menciptakan torsi yang cukup untuk memutar beban. Untuk alasan ini, motor induksi kadang-kadang disebut sebagai motor asinkron. Motor induksi dapat digunakan sebagai generator induksi, atau dapat dibuka gulungannya untuk membentuk motor induksi linier yang secara langsung dapat menghasilkan gerakan linier. Mode pembangkitan untuk motor induksi dipersulit oleh kebutuhan untuk menggairahkan rotor yang dimulai hanya dengan magnetisasi sisa. Dalam beberapa kasus, magnetisasi sisa tersebut cukup untuk merangsang motor sendiri di bawah beban. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun.